Apa kabar saudara? Senang sekali saya Bambang Kalitus kembali berjumpa dengan Anda dalam Sapa Redaksi on Location. Saudara, kita ketahui bahwa hampir 2 tahun masa pandemi, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai itu terdampak. Terlebih yang bagian keberangkatan atau departemen di internasional ini sempat tidak ada operasional hampir 2 tahun. Nah, selain itu kita ingin mengetahui sekarang bagaimana Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kemudian berangsur-angsur memulai seiring dengan dibukanya kembali penerbangan dan dimudahkannya regulasi terkait dengan kedatangan wisatawan ke Bali. Sekaligus kita juga ingin mengetahui bagaimana kesiapan dari Bandara Internasional ini dalam menyambut perhelatan besar B20 dan G20 yang akan dilangsungkan sekitar bulan November yang akan datang. Untuk itu saya ingin menyapa Bapak GM Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bapak Handi Heriuditiawan, yang kebetulan sudah berjanji sepertinya posisi ada di sana. Nah saudara, ikut saya dalam Sapa Redaksi on Location. Kita akan menjumpai beliau. Om Swastiastu. Apa kabar Pak Jem, Pak Hardi? Pak Taufan sehat Pak? Mas Bambang. Waduh luar biasa loh, sehat-sehat selalu. Terima kasih loh. Mas Taufan Mau nih. ngulik Pak GM ini, Pak Andi. Mohon izin. Wah. Terima kasih. Makasih ya. Waduh. Makasih. Lagi ngapain ini tadi Pak Andi nih? Mantau. Sama tim biasa keliling, ngecek, ya kan, lihat situasi seperti ini. Dan inilah kondisinya. Ini internasional, Iya. udah mulai rame ya. Iya. Ya, jadi sudah ada pergerakan dari lihat sana, Pak. apa namanya? Pergerakan dari maskapai-maskapai itu. Iya. Tapi ini ramai sekali ya Pak ya, luar biasa loh ya. Kurang lebih rata-rata sekitar 10 ribuan saat ini Nah. yang berangkat. Oh, yang aja. berangkat. Nah, nanti yang datang kurang lebih sama. Jadi 20.000, 21.000 sekarang per hari. Oke, nah ini kan kita mau tahu Pak Andi ya. Kan kemarin kita sempat hampir 2 tahun kita, terutama internasional tutup ya, Iya. tapi domestik juga jalan. Nah, kalau melihat sekarang perkembangan sekarang ini, pasca pandemi lah boleh kita bilangin yang kemarin effort, itu sebetulnya bagaimana sih Pak potretnya? Kita mau lihat baik yang internasional maupun yang domestik ini, kedatangan dan keberangkatan, gimana Oke. Pak? Saya cerita sebelum pandemi dulu, Pak. 2019 penumpang kita ini nih, Bandara I Gusti Ngurah Rai adalah 24 juta. 24 juta? 1 tahun. 1 tahun. Oke. Masuklah pandemi 2020. Turun hanya 6,2 juta. Wow. Masuk lagi pandemi 2021, turun lagi hanya 3,7 juta. Dari 24 juta langsung 3,7. Wih. Nah, Oke. di 2022 ini kami melihat sudah mulai ada perbaikan. Ya, pertumbuhan traffic itu terasa di bulan April, Mei, ya, khususnya yang domestik itu setelah dihapuskannya kewajiban untuk tes PCR ataupun antigen. Oh iya, itu Itu berpengaruh ya? lumayan Itu pengaruh langsung? Langsung naik. Ya. Untuk yang internasionalnya juga begitu, setelah dihapuskannya karantina. Ya. Oke. Nah, inilah makanya ya, kita bisa lihat pertumbuhan untuk traffic internasional dan domestik cukup signifikan naik di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Kalau datanya bagaimana Pak GM untuk yang domestik lah? Domestik. Berapa sekarang Pak tamu kita yang Oke. rata-rata? Tahun ini kita perkirakan penumpang domestik dan internasional akan mencapai 9 sampai 10 juta. 9 sampai 10 juta. Kami berharap ini bisa tercapai karena bayangkan di 2021 hanya 3,7 loh. Iya, Ya kan? 3,7 juta. Kecil, jauh Naik sekali. misalnya 9 juta. Wah, udah bersyukur Lompatannya sekali udah kan? bagus. Lompatnya luar biasa. 3 kali. Nah, Oke. itulah makanya kami pastikan. Kami harus tetap jaga konsultasi ke pemerintah khususnya untuk memastikan bahwa benar-benar kami ini sangat dipengaruhi oleh kebijakannya. Kebijakan. Ya, mudah-mudahan kebijakan yang ada juga pro ya. Kita sudah tahu ya dari sisi apa namanya COVID saat ini lebih terkontrol. Ya, kemudian kita juga mendorong ya untuk bandara terus mendorong vaksinasi ya.
kan kita juga adakan nih vaksinasi. Oh, di tetap melayani ya melayani untuk ya. yang belum Nah, kita pastikan vaksin. itu juga Oh. bisa kita berikan. Ini sebagai bentuk dukungan Angkasa Pura khususnya Bandara Igusti Ngurah Rai kepada pemerintah untuk mengontrol ya pandemi Covid ini. Jadi saat ini untuk yang penumpang domestik sekitar 21.000, 22.000 per hari. Per hari. Nah, ya per hari. Bagus ya. Kemudian untuk yang internasional kurang lebih 20 ribuan per hari. Oke. Jadi kami layani sekitar 41-42 ribu per hari. Tapi memang masih di bawah Tapi masa belum pandemi. normal. Belum normal ini ya. Harusnya lebih dari itu ya. Mestinya lebih ya. Iya. Masa normal itu 65.000 sampai 70.000 per hari. Kebayang. Ya. Jadi kami tetap optimis ya, Ya, karena memang ya. di 2 tahun adalah masa yang cukup berat buat kami, khususnya di Bandara Igusti Ngurah Rai ya. Gimana kita bisa lihat ya, penerbangan kosong untuk internasional apalagi ya. Iya. Ini tutup. Betul-betul tutup ya, tidak ada aktivitas betul. Tidak ada Hampir aktivitas. 2 tahun ya. Nah, sekarang bisa dilihat ya dari Mas Bambang nih Iya, sudah mulai terbuka ya. Sebagian ya sudah mulai aktivitas pertokoannya sudah Betul. mulai ada ya. Kemudian yang sebelah sana bisa dilihat itu juga masih dalam proses pengerjaan. Mudah-mudahan Ya. nanti di Oktober Sudah selesai. Oh, kelar. Kalau tidak salah saya dengar, tadi pasca pandemi kemudian sudah mulai dibuka flight internasional ke beberapa negara. Betul. Dari negara, bahkan Betul. ada yang direct. betul. Ya, ini perkembangan yang sangat luar biasa, sangat membantu. Sangat membantu. Sangat luar biasa. Ya, jadi market-market yang kayaknya sih bukan market tradisionalnya Bali. Ini malah tumbuh gitu. Oke. Contohnya misalnya dari Vietnam. Dari Vietnam itu ada salah satu maskapai, Baik. ya, maskapai swasta di Vietnam. Tadinya sana. tidak ada. Tadinya belum ada. Nah, dia mengcapture ya, market di India. Dia bawa ke Vietnam, kemudian dari Vietnam baru disebar lagi. Ada yang dibawa ke Indonesia, ada yang ke Malaysia, ke Jepang, ya, sebagian lainnya. Dan jadi- ternyata itu buktinya adalah bahwa wisatawan India nomor 2 tertinggi di Bali. Oh, ada kelonjakan. Lonjakan. Ngalahin yang dari China. Betul. Cina sampai saat ini belum buka. Karena belum buka, Belum ya. buka. Oke. Jadi Australia nomor 1, Heeh. kedua India. India. Oke. Ya, informasi yang saya dapat, Ya. salah satu maskapai swasta Vietnam itu Mm-mm. ada 8 kota yang dilayani di India. Kemudian dibawa ke Ho Chi Minh, Heeh. dibawa ke Hanoi. Nah, dari Ho Chi Minh dan Hanoi itulah dibawa ke mana-mana, termasuk ke Bali. Oh, dipantulkan ke sini. Iya, bahkan yang saya dapat informasi, Ho Chi Minh 2 kali sehari sekarang. Hanoi iya? 1 kali sehari. Nah, itulah makanya yang membuat kami melihat bahwa pasarnya itu semakin terbuka. Oke. Oh, iya, iya. Pasar India semakin terbuka. Jadi sekarang turis dari India Banyak. rame, banyak. Coba bisa lihat di sini, ya kan? Tadi ada beberapa kan yang face-nya kan, India kan. Oke. Nah, itu. Jadi ini Inilah. salah satu dampak dibukanya direct penerbangan dari Vietnam itu. Jadi tidak hanya turis Vietnam yang Vietnam dibawa, semua, iya. tapi dari India Betul. dipantulkan kemari. Betul. Oke. Nah, Australia sudah kami anggap normal karena 7 kota Australia semuanya sudah diterbangin. Bahkan di beberapa kota besarnya Australia itu 3 kali sehari. 3 kali sehari sekarang. Nah, Australia juga ada beberapa maskapai ya Baik. yang terbang ke sini. Ya. Nah, itulah makanya kami melihat bahwa sebenarnya perkembangan untuk internasional khususnya ini menjadi semangat kami lah ya, bahwa kedepannya sepanjang pandemi ini bisa kita kontrol, kita bisa membuktikan ya, kepada masyarakat bahwa virus corona ini masih bisa dalam rentang kendali kita ya. Insya Allah untuk bandara, khususnya Bandara Igusti Ngurah Rai bisa terus beroperasi, khususnya dari internasional. Baik, Wah. Jadi memang kita sebetulnya Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai itu sudah semua servis Betul. sudah 100% boleh dikatakan. Oh, Melayani. Melayaninya memang ya, kita sudah menyiapkan ke arah 100%. Saat ini ada 24 maskapai 24 maskapai. yang beroperasi internasional. Internasional. Beroperasi. Kemudian dari 22 destinasinya, rutenya, 24. Oke. 14 negara. 14 negara. Kita tinggal tunggu aja beberapa negara yang memang pasarnya
Bali seperti Cina, ya. Memang belum buka sampai sejauh Oke. ini. Nanti kalau Cina sudah buka, kami memperkirakan akan melonjak. Ada lonjakan lagi. Tapi pada prinsipnya Australia, Eropa sudah terbuka, sudah masuk ya. Eropa Tambahan dari lagi India juga. Amsterdam ada yang ke sini, Oh. Turki juga ke sini. Oke. Baik, baik. Wah, luar Bisa biasa. lihat ya. Jadi Ramai kondisinya sekali ya. cukup ramai. Kayak Ini. domestik juga Domestik sama juga ya? demikian. Domestik juga demikian ya. Ada 10 maskapai ya yang dilayani, yang melayani penerbangan 14 kota. 14 kota. 14 kota domestik. Ya. Jadi Baik. itu suatu satu hal yang menurut kami di sini tanda-tanda kebaikan ya, pemulihan ya. Karena kami punya penumpang domestik itu sekitar 30 ribuan per hari ya, datang dan berangkat. Dan memang walaupun saat ini sedang mengalami penurunan sekitar 21 ribu, tapi pernah di bulan Juni saya cek datanya di 2 hari mencapai 30 ribu sekian. Oh, pas puncak liburan kemarin itu. Iya. Wah. Jadi artinya saya pikir wah Ya, sudah ya. normal nih ya. Baik. Nah inilah makanya kita lihat bahwa sebenarnya penumpang domestik juga memiliki potensi untuk terus. Jadi gini lah, Kembali lagi. Bali tetap dikangenin. Ya. Walaupun kemarin sedikit BBM naik, nyatanya tetap rame ya, Iya. Pak Jim. Baik, wah ini Iya. mudah-mudahan ya, ini Amin. kita juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa Iya. ini I Gusti Ngurah Rai domestik dan internasionalnya siap, ready, mau makan juga ada, shopping juga ada gitu ya, walaupun bertahap nanti mudah-mudahan di bulan depan, kita Oktober sudah semua full. Amin. Iya. Service ada kenyamanan, sangat Iya. nyaman apalagi ya untuk para penumpang. Nah, nanti mohon izin Pak JM kita membahas bagaimana persiapan dari Bandara I Gusti Ngurah Rai terkait dengan perhelatan akbar ini. Ada B20, ada G20. Nah, kita Iya. pengen tahu bagaimana Boleh. kesiapan. Kalau boleh nanti kita juga masuk kali ya. Mungkin ada sesuatu yang baru sepertinya. Boleh. Ya, Nanti kita keliling perbaikan ya, Kita beauty keliling, beyond. kita lihat ya. Oke, Nah, termasuk General Aviation Terminal nanti di sana. Oke, wah, Ya, baik. yang private jet ya. Siap. Parkir Nah, di sana, terminal Saudara, sendiri. ikut saya bersama dengan Pak GM, Pak Handi, GM dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Kita mau ngajak ke dalam, kita mau tahu bagaimana kesiapan dari pihak bandara terkait dengan perhelatan B20 dan G20 yang sebentar lagi akan ada dilaksanakan di Bali. Ayo Pak GM, kita ke sana, masuk Oke. ke dalam. Ya.